Bilkhairil, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada pagi ini sebelum belajar seperti biasa kita marilah sama-sama berdoa. Silakan ketua Zafran pimpin doanya. Duduk siap baca doa mulai. Hadir semuanya anak-anak ibu pagi ini. Coba yang pertama Zafran, Hadir, Leo, Vito, Azam. Semuanya anak-anak ibu hadir pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasional dulu. Semoga rasa kecintaan kita lebih meningkat. Ya, yaitunya lagu Garuda Pancasila. Anak-anak ibu hafal semuanya lagu Garuda Pancasila? Semuanya anak ibu sudah bisa menyanyikan Garuda Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Kemarin kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, sekarang kemarin kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila, apa-apa saja sikap kita yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita akan belajar tentang aturan. Tentang apa? Aturan di rumah dan aturan di sekolah. Siapa dari itu yang tahu tentang aturan? Apa itu aturan? Apa aturan? Sesuatu yang harus dikerjakan. bagus sekali. Aturan itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi pada hari ini sebelum kita ke pembelajaran, ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pagi ini. Ya, yang pertama anak-anak ibu nanti tahu arti dari aturan itu sendiri. Ya, yang kedua anak-anak ibu nanti bisa mengelompokkan antara aturan di rumah dan aturan di sekolah. Ya, sekarang kita melihat video yang ibu sediakan. Nanti setelah anak-anak ibu melihat video ini, anak-anak ibu akan lebih paham apa itu aturan, kemudian aturan apa-apa saja yang ada di sekolah, dan aturan apa-apa saja yang ada di rumah. Kita tonton sama-sama ya. Nah, perhatikan. Siapa yang tahu tadi itu? Apa arti aturan? Apa aturan? Aturan membuat kita jadi teratur. Bagus, Zafran. Aturan sesuatu yang harus dikerjakan. Yang diterangkan
normanya yang pertama ada norma hukum, kemudian ada norma agama, kemudian ada norma kesusilaan, kemudian ada norma kesopanan. Nah, kemudian anak ibu siapa yang tahu apa itu norma kesopanan? Contohnya saja. Norma kesopanan apa? Apa contohnya? Bahasa Indonesia. Seperti gambar. Bisa dicontoh dari gambar. ada orang di tepi. Jangan. Kemudian. Besar dari kita. Nah. Kita kecil daripada dia. Nah. Kita harus menghormati dia. Kita harus kayak gini. Bagus sekali. Terima kasih Pak Zafran. Jadi dimanapun kita berada, tetap ada aturannya, ya, baik di rumah, di sekolah, di jalan raya. Jadi artinya begini, kalau anak-anak ibu sudah terbiasa mematuhi aturan di rumah, dengan sendirinya anak-anak ibu akan terbiasa mematuhi peraturan di sekolah atau di mana saja. Makanya kita harus patuh dan disiplin terhadap peraturan yang ada. Sudah mengerti semua anak ibu? Nah, sekarang kita berbentuk kelompok karena kita hanya 4 orang, kita disatukan menjadi satu kelompok. Kita akan membuat satu proyek, membuat kosakata atau mengelompokkan aturan di rumah dan aturan di sekolah. Bisa anak-anak ibu? Bisa. Nanti anak-anak ibu bekerja sama. Siapa yang mengelem, siapa yang menulis, ya. Nanti kita sediakan bahannya. Ada gunting untuk menggunting gambarnya, ya. Ada lem. Kita harus bekerja sama. Di sini akan ibu nilai nanti keterampilannya, kemudian sikap, ya. Semuanya itu akan ibu nilai nanti dalam kerjasamanya. Kemudian kerjasamanya lagi. Di sini ibu akan memberikan LKPD-nya serta ibu akan memberikan LKPD serta bahan untuk proyeknya, ya. Di LKPD ini adalah langkah-langkah bagaimana caranya anak ibu mengerjakan proyeknya, ya. Seperti ini nanti anak-anak ibu baca. Nanti anak-anak ibu baca bagaimana langkah pertama untuk kita mengerjakan proyeknya, ya. Di sini sudah ibu sediakan. Di dalam kotak ini ada banyak gambar, ada contoh peraturan di rumah, ada peraturan di sekolah. Jadi anak-anak ibu sama-sama mengisi, ya. Zafran, si Vito. Nah, kerja sama aja semuanya. Nah, waktunya cuma 20 menit, ya. Sudah, ini gambarnya silahkan dilem. Mana yang cocok, nanti tulisannya dibuat di kertas yang ini. Mana yang tugas di sekolah, mana yang tugas mana aturan di rumah, mana aturan di sekolah. Silakan cari gambarnya, kemudian dilem.
Membersihkan tempat Nah, bersihkan tempat tidur. Ini gambar apa? mana? Nah, belajar lagi. Silakan, lem lagi. Lem lagi ya, Vito. Kan sudah tahu itu mengerjakan PR. Nah, ini gambar apa, Leo? Nolong. Nolong anaknya tenggelam. Gue yang nolong saudara. Nah, sudah tuh. Tulisannya lagi ada. Nanti tempelkan di sini. Nah, sudah. Leo, silakan bikin tulisannya lagi. Sudah? Belajar? Bersama. Nah, terus. Yang kedua, tambah lagi satu lagi gambarnya si Vito. Di sekolah ini. Tidak apa-apa. Tempel aja di sini gambar. Tempel lagi di belakangnya ya. Nah, terus Aga. Gambar yang kedua. Apa ini? Menyapu halaman. Pakai pensil Aga. Nah, terus upacara bendera. Apa yang menempel? Menyapu. Sudah? Upacara bendera sudah itu, bukan gambar bendera. Yang ketiga lagi. Ini atasnya. Yang ketiga apa itu? Membersihkan Piket. Halamannya dulu. Halaman. Piket, kelas. Nah, tempelkan lagi. Tempelkan lagi. Agak. Boleh nenek bangku dong. Yang di bawah lagi. Belajar di mana itu? Di sini. Ini lagi belajar bersama. Bukan belajar bersama. Membersihkan halaman. Di? Membersihkan halaman sekolah. Terakhir awalnya. Sudah? Sudah kan? Sampai nyampe, woi. Gue kalian saya tempel. Sapren. Kalian belajar di rumah. Sudah, tinggal sudah. Di rumah. Di rumah. Woi, ikut kami di sekolah. Lu belajar di bawah ini. Halo. Sini ya. Hai. Sudah kan, Ran? Tuh.
proyek kita ini akan dipajangkan di samping kelas kita ya, di dinding. Nanti ini dikumpulkan LKPD beserta proyeknya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan pembelajaran kita yaitu peraturan di sekolah dan peraturan di rumah. Nah, Ibu tadi sudah paham semuanya apa peraturan yang ada di rumah dan apa peraturan yang ada di sekolah. Dan setiap peraturan itu harus kita laksanakan atau kita lakukan. Apakah boleh kita langgar? Bagus-bagus bukunya. Boleh kita langgar? Tidak. Kalau kita langgar, kita akan kena Hukuman. Contohnya saja tadi seperti mengendarai motor melewati lampu merah, itu kita akan kena hukuman. Jadi kalau kita selalu mematuhi aturan di mana saja kita berada, hidup kita akan menjadi teratur dan disiplin. Mau kita mematuhi aturan? Mau. Nah, jadi sekarang kita mengadakan tes evaluasi ya di akhir pembelajaran. Apakah anak-anak Ibu sudah paham semuanya? Nanti di sini jelas paham atau tidaknya ya. Kita pasangkan. Kerjakan ya, apa namanya? Kami boleh. Ya. Pensilnya mana? Apito? Aga? Oh. Ini Aga. Nah, langsung kita Aga. Kita memasangkan gambar seperti contoh proyek yang kita lakukan tadi. Silakan isi lembar evaluasinya. Ya, memasangkan. Berarti mana gambarnya itu yang mengangkat tangan sebelum bicara? Mana semangatnya? Tepuk semangat sama-sama dulu. Tepuk semangat. Baiklah, pada hari ini kita telah selesai mengisi lembar evaluasi ya. Selanjutnya kita refleksi sama-sama. Apakah setelah pembelajaran hari ini menyenangkan bagi anak-anak Ibu? Menyenangkan. Bagian apa yang menyenangkan? Bagian belajar. Belajar menggunakan apa kita tadi? Video. Kemudian apakah pembelajaran hari ini yang anak Ibu anggap sulit? Adakah yang sulit? Tidak. Semuanya anak-anak Ibu bisa mengerjakannya? Bisa. Alhamdulillah. Jadi pembelajaran hari ini kita sudah berhasil semuanya dan kita akhiri dengan berdoa. Nanti akan Ibu berikan PR untuk di rumah, kerjakan ya. Untuk pembelajaran kita minggu depan yaitu tentang hak dan kewajiban. Ya, anak-anak Ibu harus belajar dengan semangat.